Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hai. Podcast Suara Lebah kembali mengudara. Podcastnya anak muda yang gak cuma mau didengar, tapi juga pengen kalian berubah dan berpikir. Ane Nikmatul Ayasa Putri dari Divisi Lidah Lebah Production House yang akan memandu kalian di episode kali ini. Dan di episode kali ini bakal spesial banget nih, karena kita kedatangan beberapa narasumber yang kece banget, yang bakal ngebahas tema kita dengan perspektif psikologi, keilmuan, nilai sosial, dan tentunya kita tarik semua itu ke dalam kacamata Islam. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, boleh kali ya kita perkenalan dulu sama narasumber kita, karena tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak Cinta. Oke, betul banget tuh. Boleh dimulai dari Divisi Keilmuan Fakultas Dakwah. Halo semuanya, perkenalkan Ane Hanifah Khairunisa dari Divisi Keilmuan FDKOM. Hai Sobat Hani. Halo semuanya, Ane Reika Kotsarinjani dari Syiar Fakultas Psikologi. Salam kenal semua. Hai Sobat Rey. Halo, perkenalkan nama saya Alfari dari Fakultas Adab dan Humaniora. Salam kenal. Hai Sobat Fari. Oke, kita langsung aja mulai ke episode kali ini. Jadi, episode kali ini kita bakal bahas tema mengenai anak kritis, mental tipis saat akhlak ikut tergerus. Kira-kira antum semua udah pada nonton belum mengenai pengepungan di Bukit Berduri yang kemarin-kemarin ini viral banget, banyak orang yang nonton, remaja yang nonton di XX1 terutama, dan lewat juga beberapa kali di TikTok menjadi FYP ya. Karena di dalam film itu banyak scene yang membuat kita shock dan tercengang, kok bisa ya mental anak Indonesia sampai separah itu, sebengis itu. Bahkan di dalam film itu ada peran yang bernama Jeffrey yang diperankan oleh Omara. Itu dia membunuh temannya sendiri yang bernama Rangga. Bahkan ayah dari temannya itu juga ia bunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Wah, miris banget gak sih sobat sekalian? Kira-kira menurut pandangan sobat sekalian, apa yang menyebabkan seorang Jeffrey bisa sampai seperti itu hingga membunuh temannya sendiri? Oke, menurut aku sih karena ya mungkin ya sebenarnya tuh nggak dijelaskan secara gamblang kalau misalnya orang tuanya itu benar-benar nggak ngasih kasih sayang atau nggak membiarkan Jeffrey itu mengeluarkan emosinya. Betul. Waktu ada scene dia itu pas buka baju ada tuh banyak banget lebam, Bekas luka ya. terus bekas luka juga kan. Nah itu mungkin kan dari orang tuanya kan. Berarti kalau misalnya di situ bisa kita tarik kesimpulan kalau misalnya orang tuanya itu mendidiknya itu dengan kekerasan. Jadi mungkin dari situ tuh ya udah anaknya juga bakal merepresentasikan orang tuanya seperti itu gitu. Jadi karena terbiasa dididik dengan kekerasan, ia pun juga berlaku seperti itu kepada teman-temannya. Kalau menurut Sobat Fari bagaimana? Nah, benar banget ya. Kalau kita lihat dari kedua orang tuanya, cara mendidik orang tuanya itu bisa dilihat kasar ya. Karena seorang anak bisa terbentuk karakternya karena dari awal lingkungan. Apabila kalau anak itu berada di suatu lingkungan yang kasar, buruk, maka anak itu akan mengikuti lingkungan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jeffrey kenapa bisa begitu, kenapa dia bisa memiliki karakter yang kasar, negatif aja kelihatannya, karena kedua orang tuanya tidak mengajarkan atau tidak memberi ruang untuk dia bercerita atau keluh kesahnya. Maka tidak disalahkan juga untuk 100% untuk si Jeffrey ini. Seharusnya orang tuanya pandai mendidik si Jeffrey, makanya terbentuklah karakter si Jeffrey yang semenes itu ya. Berarti Menurut memang itu kurang kasih sayang orang tua ya ya, si Jeffrey. betul. Kalau menurut Sobat Hani bagaimana? Ya, kita sebagai calon orang tua harus belajar akhlak gitu. Biar bisa mendidik anak menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Betul, jadi emang itu penting banget ya sobat sekalian, kita harus belajar akhlak yang baik sejak sekarang. Karena kita kan sebagai calon orang tua, kalau kita aja nggak punya akhlak yang baik, gimana kita pengen ngajarin anak-anak kita nantinya agar menjadi masa depan yang berakhlak mulia. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Ada berita mengenai ditemukan dua mayat seorang anak laki-laki berusia 8 dan 9 tahun yang diduga
ia tewas karena dibunuh oleh tetangganya sendiri yang berusia 17 tahun. Karena si korban memancing di kolam si pelaku tanpa seizin si pelaku. Alhasil si pelaku tersebut marah dan emosinya memuncak sehingga menewaskan kedua anak tersebut. Kira-kira menurut pandangan Sobat Lebah ya, kok bisa ya seorang anak yang marahnya sampai membunuh orang lain? Apa yang menjadi faktor dia seperti itu? Oke, mungkin karena aku juga belum tahu latar belakang pelakunya itu gimana, kan kita nggak boleh menjudge orang kan. Misalnya dia melakukan satu kejahatan terus kita langsung bilang dia jahat tuh nggak boleh. Tapi ya mungkin bisa jadi karena kita kan punya apa ya namanya wadah emosi gitu kan. Nah itu tuh harus selalu kita salurkan. Kalau misalnya nggak kita salurkan, suatu saat bakal tumpah, bakal bener-bener meledak gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kasus kecil itu, tapi kita wadah emosinya bener-bener penuh, nah itu bisa pecah dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Berarti memang mungkin si anak tidak pernah bercerita. Iya mungkin aja. Sehingga banyak masalah yang dia pendam. Betul. Kalau menurut Sobat Fari bagaimana? Betul banget. Karena sebagai orang tua harus menjadi tempat ceritanya anak ya. Kalau anak tidak mendapatkan tempat cerita, kepada siapa lagi dia bercerita? Kepada apa dia melampiaskan emosinya? Kalau dia memiliki sifat yang positif, mungkin dia akan mengerjakan atau melakukan sesuatu yang positif. Beda lagi kalau anak itu melakukan hal-hal yang negatif, contohnya stres, dia mabuk-mabukan atau melakukan hal-hal yang negatif. Itu sangat merugikan dia sendiri dan kedua orang tuanya sih. Kalau menurut Ani sih itu. Betul. Oke. Kalau menurut Sobat Hani bagaimana? Kalau kita tarik dari lingkungan sosial, nah banyak anak sekarang yang tumbuh di ruang yang sempit secara interaksi. Nah banyak anak yang lebih memilih bermain HP dibandingkan bermain bersama temannya di luar. Nah akhirnya kemampuan memahami orang lain itu jadi tumpul. Itu saja? Iya, karena emang begitu ya, anak kecil itu kan emang rentan ya. Jadi apa yang mereka lihat bakal mereka tiru. Tapi emang miris banget gak sih sobat sekalian, apa-apa tuh anak kecil sekarang atau remaja disenggol sedikit emosinya mereka langsung marah. Bahkan kemarin itu sempat ada berita juga seorang anak membunuh ibu kandungnya atau membunuh ayah kandungnya. Bahkan tidak terima dinasehati oleh gurunya sendiri, ia marah atau membunuh orang tuanya sendiri. Bahkan tidak suka dengan temannya, langsung membunuh temannya atau mencelakai temannya. Kira-kira apa yang menyebabkan seorang anak lebih memilih opsi kekerasan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Mungkin ya karena kita itu hidup di lingkungan yang udah serba maju, kita harus melek teknologi. Kalau misalnya nggak melek teknologi, kita bakal dibilang gaptek, kudet. Jadi anak-anak juga contohnya kalau sekolah itu harus punya iPad lah atau harus pakai komputer, laptop dan lain-lain. Dan sedangkan banyak banget tuh di situ kita nggak bisa mengkontrol konten-konten yang berseliweran. Jadi ada banyak konten negatif. Ya bagus kalau kontennya positif kan yang muncul, tapi banyak juga yang negatif gitu. Jadi mungkin anak-anak itu lihat dari situ dan berpikir kalau misalnya itu tuh hal yang wajar, jadi dia melakukan aja karena itu normal-normal aja, padahal itu sebenarnya enggak wajar gitu. Apalagi anak zaman sekarang kecil-kecil aja udah pada punya sosmed ya, pada punya Instagram atau TikTok, padahal mereka masih kecil tapi akunnya udah banyak banget, isinya nggak ada yang penting itu kayaknya. Kalau menurut Sobat Fari bagaimana? Itu benar banget ya. Aneh jadi keingat dalam Islam, prinsip Islam yaitu tentang rahmat. Bahwasanya Rasul saja mengingatkan kita untuk sayang kepada hewan, apalagi sama manusia. Kita harus tahu bagaimana caranya mengelola emosi itu sendiri, terutama untuk orang tuanya. Orang tua harus pandai untuk mengontrol emosi anak itu sendiri, mendidik dengan baik dan membuat pondasi akhlak sejak dini. Kalau menurut Ani sih itu yang paling penting ya. Berarti emang penting banget peran orang tua dalam mendidik anaknya ya Sobat. Betul banget. Kalau menurut Sobat Hani? Ya, karena sering jadi kekerasan itu jadi konsumsi harian, dari tontonan, game, bahkan dari jadi candaan di medsos. Lama-lama kita nggak sadar bahwa antara realita dan hiburan itu mulai blur. Nah,
Oh, seperti itu. Iya. Berarti emang harus diperhatikan ya, apakah seorang anak yang main sosmed itu dia lebih cenderung melihat hal-hal negatif atau Iya. positif tuh. Karena jika dia ngelihatnya hal negatif terus, mungkin itu yang mereka tiru sehari-hari dalam kehidupan mereka ya, terutama dalam Iya. berteman atau dalam komunikasi mereka kepada orang tuanya. Oke, lanjut. Coba kalau kita tarik dalam kacamata Islam. Tadi kan kita sudah membahas mengenai empati, terus psikologi dan nilai-nilai sosial ya. Bila kita tarik semua itu dalam kacamata Islam, memang gimana sih Islam itu cara mengajarkan seorang anak agar bisa mengontrol emosinya sejak dini? Wait, aku sebenarnya kemarin abis baca ayat Quran bentar, itu kayaknya relate deh sama konten sekarang. Apa tuh? Nih, jadi dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di sini tuh orang sebenarnya tuh gimana ya, Islam itu menganggap kalau misalnya orang yang kuat itu yang mampu menahan amarah dan hawa nafsunya. Jadi kalau kamu menahan amarah itu keren, bukan termasuk kelemahan gitu dalam kacamata Islam. Jadi bukan berarti orang yang nahan amarah itu lemah ya. Iya, bukan berarti ditindas karena dia nggak mau ngeluarin emosi dia, enggak. Justru dalam Islam tuh orang yang bisa nahan amarah tuh hebat karena dia bisa mengontrol emosinya sendiri gitu. Kalau menurut sahabat Fahri? Ya, betul banget. Penting banget buat kita mengajarkan akhlak untuk anak itu sendiri sejak dini ya. Karena akhlak itu pondasi utama seorang anak. Bahkan Rasulullah SAW aja bersabda, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, udah jelas banget kan, Rasul saja diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai umatnya penting banget untuk mempelajari atau menjadi suri tauladannya Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Anies sih. Iya. Sobat Dan, ya, dan biasanya akhlak itu dibentuk dari lingkungan terdekat, ya kan? Iya, betul. Dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan atau cuek, itu bisa tumbuh jadi pribadi yang sulit membedakan antara marah yang wajar dan yang merusak. Bener sih, bener. Karena emang rata-rata nih ya, biasanya anak-anak yang bermasalah itu pasti mereka adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, atau biasa kita sebut mereka adalah anak-anak yang broken home gitu. Entah dari ya memang orang tuanya, atau bahkan sering mendapat kekerasan dari kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang mungkin yang menyebabkan seorang anak bisa seperti itu ya, emosinya tidak terkontrol. Sobat-sobat sekalian, coba kalau kita perhatikan ya di sekitar kita, anak-anak itu zaman sekarang mereka tuh ada yang udah dari kecil gampang stres, bahkan mereka ada tekanan tersendiri atau ada penyakit psikologi lainnya lah. Harusnya kan ya yang stres itu kan orang dewasa gitu, karena mereka punya tekanan entah itu dari sosial, dari sisi ekonomi. Tapi anak-anak sekarang ada juga yang udah punya tekanan dari kecil. Harusnya kan mereka cuma tahu main atau belajar gitu. Apa yang menyebabkan seorang anak sudah mempunyai tekanan sejak dini? Bagaimana kira-kira menurut Sobat Ray? Waduh, ini kompleks banget ya, jujur. Sebenarnya anak itu tuh cuma kertas putih yang bisa kita arahin atau kita tulis hal-hal yang baik dalamnya. Benar. Jadi sebenarnya, aduh ini kompleks banget jujur. Jadi tiap lingkungan atau tiap kondisi anak itu, tiap orang-orang di sekitar dia ruang itu, lingkupnya, iya, seperti itu tuh berperan dalam membentuk anak itu. karakter si anak. Iya, jadi sebenarnya nih anak dia tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mungkin dia tuh pengen marah tapi emaknya selalu marahin dia duluan. Jadi dia, aduh aku harus ngungkapin ke siapa ya sebenarnya. Nah itu tuh ya karena represi emosi dia itu banyak yang dipendam itu, yang bakal membuat dia jadi entah itu stres lah atau entah dia malah berperilaku buruk dan lain-lain itu. Berarti emang dia tidak punya ruang untuk berekspresi. Bagaimana kalau menurut pandangan Sobat Fahri? Ya, penting banget kan, sudah saya bilang tadi, pentingnya mendidik anak sejak dini atau membuat fondasi akhlak sejak dini. Ketika anak diajarkan akhlak sejak dini, maka itu akan terus-menerus mengikuti akhlak-akhlak. Dia akan paham mana yang salah, mana yang benar. Nah, maka dari itu untuk diingatkan kepada kedua orang tua ya, untuk lagi memperhatikan anaknya, untuk menjadi teman ceritanya. Bagaimana anak itu
memiliki masalah, menjadi teman ceritanya, menjadi dukungan untuk anak itu sendiri. Jadi di sini kita lihat bagaimana cara anak itu mengelola emosi, kita bisa mengontrol itu tersebut. Jadi menurut Ane sih itu ya. Betul, bagus banget nih pandangan dari Sobat Fari. Ada tambahan dari Sobat Sani? Iya. Bahkan Nabi Muhammad berkata, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam marah gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman dari pandangan Islam. Jadi Islam itu gak cuma ngajarin kita tentang ibadah, sholat, tapi Islam juga memperhatikan kita bagaimana cara mengontrol emosi, menjaga jiwa kita agar tetap tenang sejak dini. Wah, Masya Allah banget gak sih agama kita ini udah paling benar gitu. Iya benar banget. Dan terakhir, ada kebijakan mengenai Kang Deddy Mulyadi, yaitu kebijakannya tentang anak-anak yang nakal atau bandel di setiap sekolah dari SD sampai SMA, tapi ini buat di Jawa Barat, termasuk lelaki yang gemulai itu akan diseret ke barak militer, ya nggak? Pernah dengar ya kalian? Dengar. Nah, menurut pendapat sobat sekalian, kalian setuju nggak sih sama kebijakan tersebut walaupun emang udah diterapkan ya? Tapi menurut kalian setuju nggak tentang kebijakannya KDM? Boleh Sobat Ray? Boleh dari Fahri dulu kayaknya. Oh, boleh Sobat Fahri. Kalau kita lihat dari sisi positif dan negatifnya ya, mungkin agak balance ya. Tapi kita lihat dari sisi positifnya, memang kebijakan ini mendukung memiliki niat yang baik ya untuk anak-anak yang nakal dibawa ke barak militer. Nah, dan di situ diajarkan untuk disiplin. Tapi kita lihat sisi negatifnya, ketika anak memiliki trauma di masa lalu, entah kekerasan, entah bagaimana orang tua memperlakukan dia di rumah, itu akan timbul lagi trauma-trauma yang lalu itu, trauma-trauma masa lalu itu. Maka pentingnya untuk memandang atau memperhatikan di barak militer itu secara pentingnya pengawasan dari barak militer itu tersebut, karena kebanyakan anak yang nakal yang masuk ke sana itu datang dari trauma-trauma masa lalunya, sehingga dia memiliki sifat yang buruk. Nah, itu sih menurut Ania. Oke, berarti emang balik lagi ke lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan Iya, betul. seorang anak seperti itu ya. Kalau menurut Sobat Hani bagaimana mengenai kebijakan tersebut? Kalau aku setuju, Setuju? karena ada beberapa anak yang telah diwawancarai. Oh iya. Itu mereka lebih mendapatkan perhatian di situ. Oh iya, Perhatian, betul. terus, Sempat lewat juga. Iya, ya kan. Terus jadi makannya lebih teratur, banyak makanan katanya di situ. Oh, berarti mereka emang bahkan mereka lebih nyaman di barak Iya, militer betul. daripada di lingkungan rumahnya. Mungkin mereka merasa lebih diperhatikan di sana. Kalau menurut Sobat Ray bagaimana? Balik lagi ya, ketujuannya kan positif ya. Iya. Dari yang disampaikan KDM juga itu positif banget. Cuma seperti kata Fahri, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Betul. Menurut Ane, lebih baiknya itu kita tuh kalau nyelesain masalah nggak cuma lihat dari sisi luarnya aja. Ya. Harusnya kita tuh cari akar masalahnya. Karena kalau misalnya kita nggak cari dari akar masalahnya, bakal timbul lagi. Nanti tuh bakal Gak keluar lagi. selesai Iya. masalahnya. Percuma kayak mungkin sekarang sih misalnya nih ada anak emang dari dulu tuh punya trauma sesuatu lah. Nah, karena itu dia melakukan hal itu. Nah, habis itu mungkin gurunya bisa mengkontrol dia dengan memberikan hukuman dan lain-lain. Tapi kan cuma berhenti di situ aja. Mungkin Ada suatu saat saling nanti kalau misalnya gurunya udah nggak ngasih hukuman lagi, itu dia bakal kayak gitu lagi. Jadi keulang-ulang terus. Lebih baik itu kita kasih tahu, kita cari tahu dulu akar masalahnya di apa. Mungkin ada yang keuangan, ada yang masalah pembulian dan lain-lain, kita selesaiin dari situ dulu. Jadi ini peran pemerintah sih paling penting ya. Jadi mungkin ya dicari dulu akar masalahnya, lalu kita selesaiin dari situ dulu. Oke, berarti emang sebenarnya kebijakan itu bagus ya sobat sekalian. Cuman ya memang ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oke. Alhamdulillah ya, sesi pertanyaan kita udah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini,
aku ada satu game nih buat narasumber sekalian. Tepuk tangan dulu dong, boleh? Oke, jadi aku akan memberikan kertas berupa mitos atau fakta kepada narasumber sekalian. Lalu Ane akan memberikan satu pernyataan dan mereka harus menjawab pernyataan tersebut, mitos atau fakta, serta berikan alasannya. Oke, udah siap belum nih kira-kira? Siap. Udah siap. Asik, insya Allah siap ya sobat sekalian. Bisa kita mulai dari, ada yang mau duluan, ada yang mau tunjuk tangan? Ini karena kan biasanya woman first kan, ladies first. Nah, sekarang gitu. man first. Boleh. Berarti dari Sobat Fahri dulu ya terlebih dahulu. Sobat Fahri, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap, Masya Allah. Oke, Sobat Fahri, mitos atau fakta, anak yang rajin sholat dan hafal banyak surat sudah pasti memiliki akhlak yang baik. Mitos. Mitos, jawabannya adalah mitos. Iya betul. Karena akhlak itu terbentuk dari pendidikan, terutama pendidikan dan pengalaman. Kalau kita hanya paham secara teori saja, tidak tahu cara mengimplementasikannya, itu sangat sulit ya. Kalau ibadah dan hafalan banyak itu belum tentu kita memilih seperti tadi ya, kita hanya tahu teori saja tapi tidak tahu cara bagaimana kita mengimplementasikannya. Jadi hafalan dan sholat itu bisa dimasukkan kategori ibadah. Tapi kalau akhlak bisa dikaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sih. Itu kenapa bisa mitos. Menurut Ane sih itu. Oke, terima kasih Sobat Fahri. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kira-kira siapa nih yang udah siap? Boleh kali ya dari Sobat Hani dulu. Boleh. Oke, mitos atau fakta, akhlak anak adalah cerminan dari orang tuanya. Apa jawabannya? Fakta. Fakta. Kenapa fakta? Karena biasanya tuh anak meniru perilaku orang tuanya. Contohnya orang tua yang suka marah-marah itu bisa diikuti oleh anaknya yang suka marah-marah juga gitu. Betul, aku setuju banget karena emang anak itu benar-benar makhluk yang sangat halus yang harus benar-benar kita jaga. Karena jika anak sering kita kasih tonton negatif, pasti dia akan ngikutin seperti itu ya. Betul. Benar-benar. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya buat Sobat Ray yang belum. Oke, Sobat Ray. Mitos atau fakta, semakin pintar anak, semakin kuat juga mentalnya. Jeng. Apa nih jawabannya? Mitos. Oh, mitos. Kenapa mitos tuh? Karena ya kalau misalnya ditarik dari teori psikologis, tapi aku lupa teori siapa. Pokoknya intinya kita tuh punya beberapa kecerdasan dan kita mungkin punya semua dan nggak punya semua. Jadi kayak ada mungkin satu atau dua. Nah, jadi kan itu kan beda kecerdasan, kan ada kecerdasan apa tadi satunya? Apa ya? Kecerdasan apa tadi? Yang pertama Mental. kecerdasan mental dan kecerdasan Semakin pintar anak, semakin kuat juga mental. pokoknya intinya pintar dalam akademis itu berarti dia pintar juga mentalnya gitu kan. Menurut aku itu enggak kayak gitu. Itu mitos ya? Iya, jadi kan ada dibagi dua kan, EQ sama IQ. EQ itu kan memang emotional quotient, memang itu kecerdasan emosional gitu. Sedangkan kalau IQ emang kepintaran, jadi itu memang dipisahkan jadi dua. Jadi kalau misalnya kamu pintar IQ belum tentu pintar EQ-nya, misalnya kamu pintar EQ belum tentu pintar IQ. Tapi kalau bisa dua-duanya pintar gitu. Betul. Karena emang sering banget nggak sih kita temui anak-anak yang biasanya emang dia pinter, tapi ya udah pinter, atau enggak anak yang kuatnya mental, bahkan mereka jago bertengkar, ya udah jago bertengkar gitu. Kayak mereka ya ada kelebihan kekurangannya. Iya, itu sih benar. Mungkin ada yang pinter juga, kuat mental juga, cuman jarang nggak sih anak kayak gitu. 1001 kali ya. Oke, kan semoga kita semua bisa belajar menjadi seperti itu ya. Kuat mental dan pinter juga gitu. Oke, udah bagus banget sih pertanyaan dari narasumber sekalian, menarik banget nih. Sebelum kita tutup episode kali ini, ada nggak sih pesan dari sobat sekalian buat sobat lebah sekalian nih, para pendengar, agar mereka bisa menjaga akhlak dan mental mereka lebih baik lagi? Boleh dari sobat Fahri, apa pesan buat para audiens? Kalau pesan dari saya ya,
carilah lingkungan senyaman seaman mungkin, karena ketika kita merasa aman, disitulah pikiran positif kita berkembang, disitulah kepekaan kita tumbuh. Maka lingkungan dan nyaman dan aman itu sangatlah penting untuk karakter diri kita sendiri. Itu sih pesan dari saya. Kalau menurut Sobat Hani, adakah pesan untuk Sobat Lebas kalian? Ya, pesan dari Ane, kalian tuh tidak sendirian karena ada keluarga kalian yang bisa tempat curhat, ada sahabat, dan ada Allah yang selalu melihat kita. Betul. Dan ya, tingkatkan ibadah kalian. Kalau dari Sobat Ray, ada pesan untuk Sobat Lebas kalian? Oke, mungkin dari aku be kind to everyone, karena kalau misalnya kalian baik sama orang, kalian tuh gak perlu takut untuk hadir dimanapun. Misalnya kamu, kan beberapa orang ada yang takut ya untuk masuk ke suatu tempat gitu kan, tapi kalau misalnya kita semua baik kepada orang lain, kita gak bakal takut, dan itu membuat kita lebih bagus gitu mentalnya, karena kita nggak di mana-mana kita diterima gitu. Apa yang bikin kita bukan apa yang bikin kita mentalnya itu berantakan itu karena mungkin nggak diterima, contoh kayak dibully dan lain-lain. Even sama orang-orang yang jahat pun kita harus baik sama mereka, karena siapa tahu ya kalau misalnya kita idealis nih kalau misalnya kita realistis, kayak siapa tahu nanti kita butuh pertolongan mereka di masa depan. Walaupun di dunia ini kita kayak nggak mungkin ada orang yang benar-benar 100% baik sama kita, tapi kita usahain walaupun kita benci kita baik, karena itu bisa membuat orang tuh nyaman dan mengurangi adanya penyelewengan mental tadi gitu. Oke, udah mantep banget sih ada pesan dari kalian buat kalian semua nih para pendengar. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir buat semua narasumber yang udah berbagi perspektif kalian di episode kali ini. Ane pun sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena kalian udah nyempatin waktu kalian untuk berdiskusi di sore hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan setiap langkah kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Sebelum itu aku mau pantun dulu nih. Boleh ya kalian bilang cakep gitu. Oke. Pulang ke musola, jangan lupa mampir ke warung Pok Ida. Cakep. Bangun akhlakul karimah, bangkitkan generasi muda. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia yang sering kali berbuat salah. Buat antum semua yang udah dengerin podcast Suara Lebah kita sampai detik ini, mohon di-share video kita kali ini ke teman kalian semua atau ke keluarga kalian. Semoga satu klik dari kalian bisa menjadi hidayah untuk teman terdekat kalian. Tetap waras, tetap jaga iman, dan mari kita jadi generasi yang gak cuma pinter, tapi juga berakhlakul karimah yang baik dan benar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Ane Nikmatullah Putri pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.